Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin menyampaikan tentang orang yang beramal agar amalnya tidak hilang, agar amalnya tidak sia-sia. Karena kalau ia tidak punya ilmu untuk beramal, maka amalnya bisa hilang, bisa sia-sia. Oleh karena itu, ketika orang yang beramal, pada saat dia beramal, wa amma idza kana yu'jibuhu, kalau amalnya itu membuatnya dia takjub, ayutalli'a ala amalihi, pada saat ia beramal, ia menunjukkan amalnya, memperlihatkan amalnya, la li ajlil iktida'i bihi, tapi tujuan menyampaikan amalnya itu, memperlihatkan amalnya itu bukan agar diikuti amalnya. Umpamanya memang dia ini bukan levelnya orang yang diikuti, lalu ia tunjukkan amalnya supaya dikatakan oleh orang bahwasanya dia alim, bukan tujuannya supaya amalnya diikuti, karena memang tidak ada orang yang mengikuti amalnya, karena memang dia belum dipandang orang sebagai orang yang alim, cuman hanya nunjukkan kalau dirinya alim, dan tujuan ia menunjukkan itu bukan untuk diikuti amalnya itu, fa innahu yukhafu dihabu ajrihi, maka orang yang seperti itu dikhawatirkan pahalanya akan hilang. Maka kalau kita beramal, tidak usah kita tunjukkan kepada orang lain, tetapi cukup kita beramal gitu saja lillahi ta'ala. Jangan sampai kita menginginkan orang lain mengikutinya, karena belum makom kita untuk diikuti. Tapi kalau seandainya ada ulama yang memang makomnya sudah diikuti amalnya, enggak apa-apa. Dan tidak baik kalau amalnya disembunyikan, karena orang pada ngikuti apa yang diamalkan oleh orang itu, maka mesti ditunjukkan. Tujuannya untuk diikuti, bukan untuk pamer. Yang pertama tadi tujuannya adalah untuk pamer, supaya dikatakan dirinya ahli ibadah dan seterusnya. Waruwiya an Abdullah bin Mubarak, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, an Abi Bakar bin Abi Maryam, dari Abu Bakar bin Abi Maryam, an Dhumairah, dari Dhumairah, an Abi Hubaib, qala, dari Abi Hubaib, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata yarfa'una amala abdin min ibadillah, sesungguhnya nanti malaikat itu akan menggendong amal seorang hamba dari hamba Allah. Artinya setiap manusia nanti amalnya akan digendong oleh malaikat, amalnya akan dipanggul oleh malaikat, amalnya akan dijinjing, dibawa oleh malaikat. Fayastaksirunahu, lalu malaikat pada saat membawa amal manusia tadi merasa dan melihat amal orang ini sangat banyak. Wa yuzakkunahu, dan para malaikat tadi yang membawa amal tadi merasa orang yang beramal itu di samping amalnya banyak, ia merasa orang ini adalah orang yang suci. Dia merasa gendong amalnya orang dan amalnya banyak, ia merasa gendong amalnya orang dan orang itu adalah orang suci. Hatta yantahu bihi haitsu Allahu ta'ala min sultanih, sehingga malaikat tadi menggendong amal seorang hamba tadi sampai ke satu tempat kekuasaan Allah. Sampai di situ malaikat menggendongnya. Pada saat malaikat menggendong sampai di situ, berhenti di situ gendong amal manusia tadi, fayuhillahu ta'ala ilaihim, lalu Allah mewahyukan kepada malaikat itu, Allah berkata kepada malaikat itu,
annakum hafadatan ala amali abdi, kalian itu sesungguhnya adalah menjaga amal hambaku. Artinya malaikat itu yang disuruh oleh Allah untuk menjaga amal seorang hamba. Wa ana raqibun ala ma fi nafsihi, dan aku ini, kata Allah, adalah yang mengawasi yang ada di dalam diri orang itu. Amal orang itu dijaga oleh malaikat, disimpan oleh malaikat, tetapi diri orang yang beramal itu diawasi oleh Allah. Karena diri orang itu diawasi oleh Allah, maka Allah tahu apa yang ada di dalam diri orang itu. Karenanya malaikat menganggap amalnya banyak, malaikat menganggap amalnya suci, tetapi belum tentu Allah menganggapnya seperti malaikat itu. Lalu bagaimana anggapan Allah? Kita lihat yang akan lewat satu ini. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, malaikat menggendong amalnya di hadapan Allah, dan Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa malaikatlah yang menjaga, mengawasi amal manusia, tetapi Allah yang mengawasi yang ada di dalam diri manusia itu, sehingga malaikat merasa amal yang digendongnya itu sangat banyak dan suci. Tapi apakah Allah juga menganggapnya demikian? Lalu Allah menyampaikan kepada malaikat yang menggendong amal yang dirasa amalnya banyak dan suci itu, inna abdi hadza lam yukhlis li amaluhu. Hambaku ini, kata Allah, sampaikan kepada malaikat, saat dia beramal, ia tidak ikhlas karenaku. Jadi ternyata kunci amal itu adalah ikhlas. Gak ada gunanya kita rajin beribadah tapi kalau tidak ikhlas. Oleh karena itu, ketika kita beribadah, ya kita ikhlas. Jadi tidak ada gunanya ketika orang beramal rajin ibadah tapi gak ikhlas. Ciri-ciri orang yang ikhlas itu, dia tidak peduli sama sekali dengan amalan orang lain yang sudah punya dasar. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami adalah amal kami, amalmu adalah amalmu. Khilafiyah di dalam furu' tidak masalah, asal jangan khilafiyah di dalam akidah. Maka kalau khilafiyah di dalam akidah itu fatal sekali. Akidah kita Allah itu ya satu-satunya Tuhan yang disembah. Kalau ada 3 Tuhan yang disembah atau 2 Tuhan yang disembah, maka itu sudah melenceng yang seperti itu. Selama akidahnya sama, maka seperti akidah Asy'ariyah, ya akidahnya adalah kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selama akidahnya itu tidak melenceng, ya nggak usah ditegur. Tetapi kalau melenceng, ya harus ditegur. Akan tetapi ketika amal ini ada berbeda, nggak masalah. Karena Imam Ahmad ketika sholat subuh tidak kunut, Imam Syafi'i sholat subuh kunut. Imam Syafi'i tidak menegur Imam Ahmad, juga Imam Ahmad tidak menegur Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kedua-duanya punya dasar, punya dalil. Itu hanya masalah furu'iyah, nggak masalah furu'iyah, nggak usah dibesar-besarkan.
yang tidak cocok dengan dirinya dianggapnya bid'ah kemudian masuk neraka. Enggak usah seperti itu. Itu namanya memecah belah umat. Tidak boleh yang seperti itu. Rasulullah tidak menginginkan seperti itu. Karena yang diinginkan Rasulullah adalah ibadah berdasarkan dalil. Imam Syafi'i sholat subuh berdasarkan dalil, kunut ada dalilnya di dalam Al-Quran. Imam Ahmad juga punya dalil. Jadi kedua-duanya menggunakan dalil, hanya beda yang digunakan, tapi kedua-duanya bersumber kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kunci ibadah itu adalah ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas diantaranya itu tadi, walaupun masih ada ciri yang lain lagi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan faktubu ficijin. Karena ia beramal tidak ikhlas, maka tulislah ia, tetapkan ia masuk kelompok fisijin, kelompok sijin, kelompok orang-orang yang durhaka, karena dia tidak ikhlas karena Allah. Wa yas'uduna bi amali abdin. Kemudian malaikat naik lagi, tapi kali ini membawa amalnya seorang hamba Allah. Fayastakillunahu. Ia merasa hamba Allah ini amalnya sedikit, enggak banyak seperti yang pertama tadi. Wayahtakirunahu, karena tidak banyak, malaikat meremehkannya. Hatta yantahu bihi ila haitsu sya'a min sultani. Sampai-sampai akhirnya malaikat yang membawa amal orang yang sedikit tadi, yang menganggapnya remeh tadi, hingga malaikat sampai pada satu tempat di mana tempat itu adalah kekuasaan Allah, berhenti di situ dia. Lalu fayuhillahu, Allah berfirman, mewahyukan kepada ilaihim, kepada para malaikat itu, annakum hafadatan ala amali abdi. Kalian itu adalah penjaga amal-amal hambaku. Wa ana raqibun ala ma fi nafsihi. Sementara aku ngawasi apa yang ada di dalam diri hambaku. Inna abdi hadza akhlasoli. Hambaku ini ikhlas amalnya karena aku. Faktubuh fi illiyin. Maka tetapkan ia, tuliskan ia berada di dalam kelompok illiyin, kelompok orang-orang yang punya derajat tinggi, di mana illiyin itu adalah kelompoknya orang-orang yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita lihat yang satu ini. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, ada orang yang beramal, amalnya dipandang oleh malaikat banyak, ternyata dilihat oleh Allah tidak ikhlas. Mau nggak mau, malaikat nuruti perintah Allah, orang ini dimasukkan kepada sijin, orang-orang yang durhaka. Lalu malaikat ketika membawa amal satu hamba yang lain lagi, dipandangnya oleh malaikat amalnya sedikit, amalnya remeh, sedikit. Seperti ada riwayat tentang Imam Ghazali, di mana Imam Ghazali itu masuk ke dalam surga, lalu ketika ditanya oleh Allah, amal apa yang telah kamu lakukan sehingga kamu bisa masuk ke dalam tempat yang Raudhatun min Riyadil Jinan. Lalu Imam Ghazali menjawab di dalam riwayat itu, ia telah melakukan perbuatan yang baik, banyak amal-amal yang baik. Lalu Allah sampaikan itu perbuatan baiknya tidak diterima. Akhirnya Imam Ghazali nyerah, amal apa yang membuatnya memperoleh tempat yang baik, Raudhatun min Riyadil Jinan di sisi Allah. Ternyata disampaikan bahwa
pada saat Imam Ghazali nulis karyanya, ia tinggalkan menulis lantaran ada lalat yang hinggap di tintanya, sehingga lalat itu minum air yang ada di tinta pada saat Imam Ghazali nulis sampai kenyang. Akhirnya lalat itu terbang, kemudian Imam Ghazali meneruskan nulisnya lagi. Ikhlasnya Imam Ghazali menolong lalat yang kehausan tadi, inilah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil ini, nggak kelihatan, cuman memberi sedikit. Coba memberi makan lalat saja menyebabkan orang masuk surga, apalagi memberi orang yang benar-benar memerlukan, orang kelaparan. Memberi lalat saja hadiahnya sudah surga, apalagi memberi makan orang yang kelaparan. Maka hadiahnya jauh lebih bagus, lebih baik. Tapi syaratnya adalah ikhlas. Tapi kalau dia nggak ikhlas, ya nggak ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu, Allah menentukan orang yang amalnya sedikit yang dibawa oleh malaikat tadi dengan kata-kata inna abdi akhlasholi amaluhu, hambaku ini ikhlas amalnya karena aku, faktubuhu fi illiyin, tulislah ia termasuk orang-orang yang masuk kepada illiyin, orang-orang yang punya derajat tinggi. Fa fi hadzal khabari dalilun, dalam khabar ini, dalam hadis ini sebagai dalil ala anna qalilal amali, bahwa amal yang sedikit idza kana liwajillahi ta'ala, kalaulah dilakukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, khairun minal katsiri, itu lebih baik dari amal yang banyak li ghairi wajillah, tetapi tidak ikhlas karena Allah ta'ala. Sedikit tapi ikhlas itu lebih baik daripada banyak tapi enggak ikhlas. Ya tentu saja lebih baik lagi adalah banyak dan ikhlas, kan gitu. Ini bandingannya adalah banyak tapi nggak ikhlas. Banyak menyumbang ke masjid tetapi nggak ikhlas, itu lebih baik memberikan 1 botol minuman aqua, 1 botol minuman mineral, 1 botol minuman Ardes, 1 botol minuman Aki 8, 1 botol minuman pir umpamanya, atau 1 gelas minuman pir diberikan kepada orang. Yang seperti itu lebih ikhlas daripada memberikan banyak dan diketahui oleh orang. Maka amal sedikit itu lebih baik daripada amal banyak apabila dibarengi dengan ikhlas. Yang banyak nggak ada ikhlasnya. Yang banyak laisa liwajillahi ta'ala, yang banyak bukan karena Allah, tapi yang sedikit karena Allah, maka yang sedikit itu lebih baik daripada amal yang banyak. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in taku hasanatan, kalaulah ada sebuah perbuatan baik, yudha'ifha, maka Allah akan lipat gandakan perbuatan baik itu, wa yu'ti min ladunhu ajran adzima, dan Allah akan memberikan dari sisinya pahala yang sangat besar. Maka walaupun sedikit amalnya, akan tetapi ikhlas karena Allah Ta'ala, maka kebaikan itu akan Allah lipat gandakan dan Allah akan berikan pahala yang sangat besar. Itulah kenapa walaupun sedikit amalnya karena Allah, artinya amalnya itu dilakukan karena Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya dan Allah akan berikan karunia kepadanya. Wa amal katsiru, adapun amal yang banyak, idza lam yakun liwajhillahi ta'ala, kalaulah tidak karena Allah Ta'ala, fala thawabalahu, enggak ada pahalanya apa-apa. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya adalah neraka jahannam. Ketika seseorang punya amal banyak tapi tidak ikhlas karena Allah, maka ia tidak memiliki pahala apa-apa. Ia hanya memiliki pahala pujian yang dipuji oleh orang kepadanya, tidak memiliki pahala sama sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih parah lagi, wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya adalah neraka. Maka kalau kita memberikan sesuatu kepada orang
itu yang paling utama adalah ikhlasnya lillahi ta'ala, bukan banyaknya. Banyak tidak ada gunanya kalau tidak ikhlas. Sedikit ikhlas itu jauh lebih baik, tapi yang lebih baik lagi adalah banyak dan ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita dan kita semua diberi keikhlasan oleh Allah, karena yang menciptakan ikhlas pada diri seseorang dan yang menciptakan tidak ikhlas pada diri seseorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya melangkah kepada yang mana yang ikhlas atau yang tidak ikhlas, itulah pilihan kita, dan pilihan kita itulah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.